Menurut lo kerjaan apa yang paling enak di dunia? Lu tahu hostess gak? Iya. Hostess. Hostess di Jepang. Iya. Itu satu malam hostess termahal di dunia. Satu malam itu kalau dirupiahin itu mungkin sekitar paling nggak ratusan juta sampai miliaran. Paling enak tuh kayak notaris kali ya. Fotografer itu gak gampang sama sekali. Betul. Fotografer, makeup artist. Dulu kita pikir gile foto wedding sampai Enak bener. berapa puluh juta. Kalau kita itu setiap hari ngeluh ke kerjaan kita jadi lupa bahwa kerjaan kita itu kita butuh improvement. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, menurut lo kerjaan apa yang paling enak di dunia? Oke. Sebenarnya kerjaan yang menarik itu banyak banget. Wah pernah dengar ya. Cowok, lu tahu hostess gak? Iya. Hostess. Hostess di Jepang. Iya. Itu satu malam hostess termahal di dunia. Satu malam itu kalau dirupiahin itu mungkin sekitar paling nggak ratusan juta sampai miliaran. Melayani wanita ya? Melayani wanita. Ini bukan ngomongin tentang seks ya. Ini ngomongin tentang cara ke bar, cara dia bikin comfort ego wanita, dan itu wanita yang bayar ke cowok. Ya kalau mau ngomong enak itu, tetapi menurut gua bukan itu yang paling enak. Oke. Menurut gua paling enak itu artis, tapi bukan artis selebriti, enggak. Artis ini dalam artinya seniman. Jadi banyak banget artis di dunia ini, seniman-seniman itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa banget. Dia orang nggak peduli dengan uangnya, gitu ya. Tapi itu karya bisa terjual begitu tinggi banget harganya. Dan itu dia nggak akan tergantikan punya. Semua orang pasti cari dia, karena dia juga punya nilai yang orang lain itu nggak bakal bisa. Oke. Contoh salah satunya itu Hajime Asaoka, jam tangan Kurono Tokyo kalau orang pernah dengar. Nah itu selalu tuh dia kalau jual sold out tuh langsung. Sold out paling cepat dia itu 1 menit berapa detik gitu, langsung sold out. Ya gitu-gitulah. Oke. Kalau sendiri? Kali ini tuh kita mau bahas tentang kerjaan paling enak. Iya. Pekerjaan yang paling enak ya menurut kita lah ya. Nah kalau menurut gua ya, menurut gua kok kerjaan yang paling enak tuh ya gak ada sih. Iya. Gak ada sih kerja paling enak. Tapi ada juga sebenarnya. Mau dibilang gak ada sih, ada juga. Tapi menurut kita masing-masing. Jadi kerjaan paling enak tuh menurut gua waktu kita itu bisa enjoy. Iya. Kalau waktu kita bisa enjoy itu akan jadi kerjaan yang enak. Bisa lu jadi let's say koki. Lalu bisa enjoy jadi koki, tiap hari lu masak dengan penuh semangat dan lu seneng lihat orang makan makanan lu enak, lu happy, wah itu pekerjaan the best buat lu. Atau misal lu jadi tukang parkir. Nah, lu jadi tukang parkir ya lu bantu orang keluar dari parkiran lebih gampang, bantu dihadang apa lu happy. Ya menurut gua itu the best. Atau lu jadi dokter, lu bantu orang sembuhin, ya menurut gua sih ya itu pekerjaan yang paling enak menurut masing-masing orang. Ya kalau mau diomongin, dikeluhin ya semua kerjaan pasti ada yang nggak enak ya kan gitu. Betul. Tapi kalau mau di gua pribadi ya, buat gua sendiri paling enak tuh kayak notaris kali ya. Notaris. Buat waktu itu dulu tuh pernah dengar temen gua yang anak hukum, dia magang di tempat notaris. Dia bilang bosnya tiap hari duduk di dalam ruangan doang. Ntar ada yang datang masuk kasih tanda tangan, cap apa, habis itu bayarannya mahal banget katanya. Nah berapa puluh juta gitu-gitu loh. Habis itu kerjanya kok kayaknya gampang banget ya. Ya nggak tahu sih ya proses dari awal sampai dia sampai di posisi duduk di dalam kantor itu sesulit apa gua nggak tahu. Tapi kalau melihat cuma duduk di dalamnya sih enak banget. Tanda tangan dong dapat duit gitu. Nah, lu ini kalau gua ada satu cerita lah kalau gue. Ntar lu coba dari cerita versi lu. Waktu gua married di private ya, lu pasti kan lu waktu itu married juga ataupun di hari wedding. Kita kan pakai yang sama, Mon. Iya, betul orang. Temen kita juga. Untuk yang foto ya. Nah, jadi gua melihat ternyata fotografer itu gak gampang sama sekali. Betul. Fotografer, makeup artist. Dulu kita pikir
gile foto wedding sampai Enak bener. berapa puluh juta, Iya. lu sekali foto jepret dapat duit banyak. Atau lu makeup artis cuman make upin orang dapat duit berapa juta gitu, gampang banget ya rasanya. Betul. Ternyata setelah gua waktu itu prosesi merit dan juga prewed, gua melihat jadi mereka gak gampang sama sekali. Waktu gua prewed ya, lu bayangin gua bangun jam untuk kejar sunrise waktu itu. Mereka bangun sama kayak kita. Mereka harus foto-fotoin. Yang cewek bangunnya lebih awal, di make upin dulu. Habis itu mereka harus standby terus yang make up. Untuk yang foto aja fotoin kita. Itu pulang sampai mungkin ya jam 9 gitu lah. Jam 9 pulang. Istirahat, siangan sorean berangkat lagi. Mereka foto lagi. Habis itu juga ya semuanya mereka harus beresin lah intinya. Habis itu selesai kita mah udah leha-leha, udah pergi kafe, pergi apa, mereka harus edit, harus segala macem. Prosesnya banyak gitu. Habis itu belum lagi nanti hari H segala macem. Ternyata nggak gampang gitu loh. Waktu itu gua baru ngomong ke teman gua, gila ya ternyata berat. Jadi makeup artist ataupun jadi fotografer tuh nggak gampang ya. Betul. Maksudnya gua jadi lebih menghargai ternyata. Jadi iya kerjaan mereka tuh nggak gampang gitu loh. Waktu lalu juga nggak terlalu lama lalu juga istri gua sakit, masuk rumah sakit. Gua liat suster yang atau security-nya yang waktu apa ya lebaran tapi tetap harus masuk. Apa ya nggak gampang kan gitu ya. Kalau dari lu ada cerita apa tuh? Sebenarnya kerjaan itu banyak sih yang kita lihat itu gampang tapi ternyata nggak segampang itu. Salah satunya itu kalau saya yang lihat itu yaitu orang itu jadi tukang parkir. Oke. Ada satu tukang parkir yang sangat berkesan banget menurut gua. Banyak tukang parkir itu kan cuma pengen duitnya doang. Iya, pas masuk nggak ada nih. Iya. Pas keluar, udah di samping. Nggak ada setengah badan ya keluarnya terus. Jadi mau enaknya doang. Mau enaknya doang. Ya. Tapi ada beberapa tukang parkir yang menurut gua bagus banget. Yaitu mereka itu kayak benar-benar cariin parkir, benar-benar kayak terus semangat banget. Bahkan ada beberapa tukang parkir itu bisa kayak bukain kita pintu. Yang kita makan di bakmi itu, mau inget gak? Yang kita parkir yang bakmi yang dekat rumah Wah itu. Bamitan. Bamitan. Itu tukang parkirnya bagus. Si istri saya keluar dia bukain pintu loh. Waduh. Bukain pintu. Lain yang lebih ya. Jadi ya tambah ya. Menurut gua ya selalu kerjaan itu ada yang maksudnya ada yang enak, ada yang enggak, tapi orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa bikin kerjaan dia yang biasa aja tapi dia sendiri yang luar biasa gitu. Nah, next. Oke. Menurut lo nih Har, mungkin kadang ada orang yang nggak terlalu menghargai kerjaan dia sendiri juga. Betul. Gua mah cuman tukang benerin pintu gitu. Atau misal gua cuma tukang listrik. Atau gua cuma karyawan biasa lah, cuma akuntan atau apa. Padahal dia kalau melihat dari sisi lain, kalau pintu rusak, orang rumah kebakaran dia nggak bisa keluar. Harus ada orang seperti dia yang bisa perbaiki pintu gitu. Ataupun listrik kalau konslet, kalau nggak ada maksudnya orang yang profesional di listrik yang bisa bantuin, kita mah juga bisa kacau balau gitu. Betul. Kira-kira ada nggak point of view atau cara pandangnya untuk gitu? Sebenarnya salah satu yang paling penting itu jangan pernah anggap remeh kerjaan kita. Itu satu. Kalau sebenarnya kita lihat ya tukang jualan makanan yang enak itu kalau rasanya konsisten. Oke. Yang terkenal, yang hebat gitu ya. Pasti rasanya konsisten. Kalau kita bilang pedas, pedasnya segini. Selalu dia pedasnya segini gitu. Kalau bilang pedas banget ya segini gitu. Asinnya biasanya gak jauh beda, manisnya gak jauh beda. Kalau dia gak konsisten, biasanya orang tuh males tuh. Iya, karena berubah. Kadang enak, kadang enggak. Karena waktu kita mau cari makan ini kan kita udah berpikir, kita pengen rasa seperti ini. Makanya kita cari dia. Ternyata pas datang rasanya nggak seperti itu. Itu salah satu. Kedua itu banyak banget orang itu lupa kalau mereka itu jago. Mereka itu hebat, tapi integritasnya kurang. Contoh kayak tukang-tukang di rumah gitu. Kayak kadang kan kita udah deal di harga kayak 20 juta, bagus nih kerjaannya, tapi nanti minta lagi tambah 10 juta. Itu kan malas banget, walaupun bagus. Nah, ketemu yang kayak gitu, walaupun bagus, kita nggak mau lagi sama yang kayak gitu. Nah, yang terakhir itu, kalau kita itu setiap hari ngeluh ke kerjaan kita jadi lupa bahwa kerjaan kita itu kita butuh improvement. Kalau kita ngeluh terus, contoh, kayak seandainya saya katakan jadi hansip lah,
satpam gitu. Saya langsung, aduh malas banget ya kerjaan kayak gini ya. Tiap malam itu harus jaga malam, apa ya namanya satpam ya harus jaga malam. Kalau gak mau jaga malam ya jadi guru atau jadi apa gitu loh. Nah, kalau kita ngeluh, kita lupa satu sisi. Karena kerja itu selalu ada dua sisi. Satu sisi kita pengen lebih baik, satu sisi kita males sama kerjaan kita. Sehingga kalau kita ngeluh, kita jadi gak lupa untuk improvement. Nah, nanti kita udah gak akan berkembang di kerjaan itu. Jadi, kalau bisa kita hargai kerjaan kita, apapun itu selalu ada kerjaan yang bagus gitu. Memang di kerjaan kita itu, di saat kita ngeluh, kita itu gak bisa, kita akan fokus ke keluhannya kita. Jadi yang enaknya kita lihatnya itu yang gak enaknya doang. Betul. Sebenarnya waktu kita fokus ke hal baiknya banyak juga gitu. Misal ya bayaran yang oke, atau misal kita dapat gajinya kenalan, gede atau gitu. apa. Sebenarnya banyak sih. Betul. Cuman ya itulah waktu kita lagi ngeluh apa udah gak kelihatan. Ya gak kelihatan gitu sih. Nah, kalau lu sendiri, Mon? Ya jelas sih kalau kenapa kita harus hargai kerjaan kita. Menurut gua tiap kerjaan itu tuh pasti ada value di balik itu yang sebenarnya mungkin kadang kita nggak kelihatan aja. Misal kayak cerita tadi yang tukang pintu, gang pintu. Itu ya kalau satu rumah bisa kebakaran, pintunya rusak, ya kan bahaya gitu loh. Jadi value dari seorang yang cuman bantu perbaiki pintu tuh sepenting itu kalau kita mau memvalue seperti itu. Atau misal seorang akuntan gitu loh. Mungkin kesannya akuntan semua orang bisa lah jadi akuntan, tinggal hitung gampang. Pakai aplikasi aja. Pakai aplikasi gitu. Gampang. Ya kan nggak sesimpel itu. Apalagi kalau orang yang udah pengalaman, jam terbangnya tinggi, untuk handle satu company, itu kan perlu satu seni, butuh skill. Sudut pandang yang kita orang awam nggak bisa lihat. Jadi tiap pekerjaan itu pasti ada, mau serendah apapun, setinggi apapun, gua rasa ada porsi yang masing-masing. Jadi kita tuh wajib hargai lah. Dengan kita menghargai, kita akan fokus ke hal yang baik juga kan. Dengan kita bisa melihat itu ya, otomatis hidup kita akan lebih enak aja. Karena kita menghargai banyak hal. Gitu. Itu aja sih. Ada tambah lagi Gar? Itu aja sih. Nah, jadi topik kali ini kita bahas pekerjaan yang paling enak ya. Sebenarnya semua pekerjaan ada yang enak, ada yang enak. Tapi balik lagi ke cara pandang kita. Kita mau melihat pekerjaan itu dari sisi apa. Dan kalau kita bisa menghargai kerjaan banyak orang, ya kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Dan dengan menghargai kita otomatis juga akan dihargai. Ya. Betul. Itu aja dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut.